Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di praktikum PLC modul ke-7, bagian hardware. Di sini bentuk hardware PLC tipe Omron. Di sini PLC Omronnya bertipe CP1L, bisa dilihat di sini. Terus untuk penguploadannya kita bisa menggunakan dua macam, bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini USB ataupun ini. Terus di sini ada dua tempat pin input sama pin output. Yang paling atas ini pin input, bisa dilihat di sini. Terus di bawah ini pin output, bisa dilihat di sini. Di sini ada tulisannya, itu merupakan letak pinnya nanti di sini atas bawah. L1 L2 ini merupakan tempat untuk mengaktifkan PLC-nya. Di sini ada juga L1 L2. Di sini ada L1 L2. Ini menggunakan tegangan AC 220, pasa netral atau netral pasa, bebas penggunaannya. Terus di sini ada ground. Terus di sini ada COM. COM ini itu artinya common. Common 0. Di sini juga bisa dilihat di gambarnya ini. Common ini ada garis putih tebal. Terus ditutupnya di pojok sini juga ada. Berarti common ini digunakan oleh pin 0 sampai pin 11. Common ini bisa aktif low, bisa aktif high. Atau kalau di arus lemahnya bisa dikasih VCC, bisa dikasih ground. Kalau di arus kuatnya bisa dikasih pasa, bisa dikasih netral. Tapi karena kita ini dikhususkan untuk input, input itu berupa sensor, bisa berupa tombol, makanya menggunakan DC. DC-nya itu dengan tegangan 0 sampai 24 volt. Di atas dari situ ini bisa merusak komponen-komponen pada PLC. Jadi untuk input diusahakan menggunakan DC. Mau aktif low, mau aktif high itu bebas di COM-nya. Misalkan kalau kita di sini ya kita kasih ground, berarti di pin ini harus kita kasih tegangan 24 volt. Kayak itu berarti kan aktif high. Kalau misalkan kita di sini pakainya 24 volt, berarti di sini kita kasih ground. Berarti di sini aktif low, seperti itu. Itu untuk bagian input. Terus untuk di bagian output juga sama. Di sini ada COM-nya ada 3, COM. Terus di sini ada garis putih tebal. Jadi COM ini buat COM 0, terus COM yang berikutnya ini buat 1. Terus COM yang berikutnya ini buat 2 sama 3. Terus COM yang terakhir ini buat 5, 6, 7. Kenapa COM di output ini banyak? Karena untuk outputnya sendiri itu bisa beberapa jenis atau beberapa macam, AC sama DC. Makanya disediakan COM-nya banyak. Sebagai salah satu contohnya, misalkan di COM yang pertama ini kita menggunakan DC, berarti COM yang kedua itu kita menggunakan AC, COM ini bisa kita gunakan DC lagi atau AC, sama berikutnya seterusnya. Jadi itu bebas. Untuk COM-nya sendiri juga sama, ada active low, ada active high. Jadi itu tergantung teman-teman mau menggunakan apa. Kalau dari saya sendiri biasanya menggunakan active low. Kenapa menggunakan active low? Karena kalau terjadi error atau masalah,
Saya mau merubah wiringnya itu enak, gak perlu mematikan power supply. Karena kalau kita menggunakan pulsa, salah sedikit bisa berakibat fatal. Makanya kalau saya biasanya menggunakan active low. Itu untuk yang di AC. Kalau untuk yang di DC, saya bebas mau menggunakan apa aja. Itu kalau dari saya. Tapi kalau dari asisten-asisten lain, itu mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, terus untuk PLC-nya itu sendiri, itu kalau kalian lihat di datasheet, ini menggunakan 20 I/O, totalnya ini 12, ini 8. Nah, itu nanti bisa dilihat di datasheetnya lagi. Mungkin itu dulu untuk bagian hardware-nya. Kita lanjut ke percobaan yang pertama. Percobaan pertama ini saya menggunakan LED DC 24 volt dengan metode set reset. Terus teman-teman buat dulu programnya. Untuk tipenya ini sama, menggunakan CP1L, jadi disamain. Kemudian oke. Nah, kemudian kalau mau melihat antara PLC sama PC ataupun laptop kita, itu di Word Online ini diklik yes. Kalau muncul error, biasanya ada dua permasalahannya, tipenya yang salah sama drivernya yang belum install. Nah, kita install dulu drivernya. Nah, di sini sudah saya install, tapi saya ajarin dulu cara installnya. Kalian buka komputer manajemen, terus device manager. Di sini cari Omron. Nah, biasanya yang Omron ini segitiga, ada tanda serunya, berarti itu belum keinstall. Klik kanan, update browser. Nah, ini folder tempat kita ini install kemarin. Nah, terus cari di program file 86 itu, terus cari Omron, terus cari driver ini, kemudian oke, next. Nah, nanti ada install, disuruh install. Kalau saya udah diinstal, jadi tinggal di close. Kalau udah, kita lanjut lagi di sini, kita coba lagi. Nah, kalau masih error, ini kesalahan di tipe PLC-nya. Kita cek lagi errornya di mana. Nah, di sini koneknya itu PLC CP1LL. Nah, sedangkan yang kita ini CP1LM. Jadi harus dirubah. Cara merubahnya di PLC, rubah model, di PLC 1 CP1L setting. Nah, di sini ada CPU tipe, ada L10, L sama M. Nah, karena kita tadi makainya yang L, dari L ini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat coba lagi. Nah, kalau udah kayak gini, gak ada muncul tulisan error, berarti udah siap di program. Ini dimatiin lagi. Terus kita buat programnya.
udah di sini, kita lanjut ke penguploadan. Ctrl W. Nah, di sini udah bisa, kita lihat di sini. Terus kalau kita mau merubah lagi, merombak, misalkan kita mau merubah kayak gini, sama ini. Terus di ini transfer to PLC. Ini kalau mau ngupload ulang. Kalau sudah, kita jalankan lagi. Nah, kayak ini. Nah, sedangkan yang ini nggak mau kan nyala. Terus kita balik lagi kayak gini. Terus coba nggak kita upload ulang. Nah, kalau nggak kita upload ulang kayak gini, dia nggak mau jalan. Jadi harus diupload ulang. Nah, dengan caranya tadi, kayak sama kayak tadi. Ini transfer to PLC. Nah, ini udah di transfer lagi. Nah, ini baru bisa dijalankan. Terus untuk operasi modenya itu ada 3, ada program, ada monitor, ada run. Kalau program ini cuma melihat wiring pada inputan, sudah benar atau belum, kayak ini. Dia nggak bakal ngaruh di outputannya, nggak bakal ngaruh. Terus kalau kita pakai metode monitoring, kita bisa menjalankannya dari 2 tempat. Bisa melalui tombol ini, bisa melalui laptop atau PC. Nah, ini matikannya. Terus kalau nggak mau metode monitoring, di sini kayak metode run. Nah, metode run kayak gini. Nah ini nggak bakal bisa. Nah, kalau kita paksa dari sini, dari laptop, nggak bakal bisa. Harus dirubah dulu metodenya. Oke, itu dulu untuk percobaan yang pertama. Berikut ini percobaan kedua. Percobaan yang kedua, kita menggunakan counter dan timer. Nah, counter dan timer. Terus untuk hardware-nya sendiri, saya menggunakan 2 outputan. Yang pertama lampu AC 220 sama lampu DC 24 volt. Terus untuk wiringnya nanti bakal saya share, saya akan jelaskan juga bagian wiringnya. Nah, di sini di programnya itu
ini udah saya buat. Untuk penguploadannya itu sama, jadi kita langsung aja ke uji ya. Nah, di sini saya akan melakukan sebanyak 5. Saya akan melakukan metode dengan mode run, jadi nggak bisa dijalankan nggak bisa mengaktifkannya lewat PC atau laptop, jadi kita memakai tombol sebanyak 5 kali. Itu. Terus selanjutnya saya rubah ke mode monitoring. Itu saya jalankan melalui laptop saya atau PC. Terus untuk resetnya, oke, itu untuk yang percobaan yang kedua. Nah, di skema dividing diagram yang pertama ini kita menggunakan 20 watt. Saya ulangi lagi, 20 watt. Terus di sini kita menggunakan L1 L2 nya menggunakan AC 220. Terus di bagian inputnya ini memiliki satu COM ini terhubung untuk semua inputan ini dari 00 sampai 04 yang terakhir ini terhubung. Terus yang bagian outputannya dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 COM yang memiliki hubungan yang berbeda-beda. COM pertama ini sama 00, COM yang kedua sama 01, COM yang ketiga 02, 03, 04, COM yang keempat 5, 6, 7, dan terakhir 0, 1, 2, 3. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan menggunakan lampu DC 24 volt. Jadi COM-nya ini dimasukin positif, ini harusnya yang keluarnya juga positif karena sebagai switch. Terus yang sini sebagai negatifnya. Dan terus pada PLC sendiri mempunyai resisi dan ground yang tegangannya dan ampernya itu kecil. Jadi biasanya ini digunakan untuk input aja. Nah, di sini kita menggunakan resisi dan ground pada PLC. Nah, jika teman-teman nggak mau menggunakan ini juga bisa menggunakan tegangan dari luar. Yang penting ground sama resisinya itu dihubungkan ke sini juga supaya datanya itu masuk. Itu untuk yang pertama. Baiklah, kita masuk ke wiring diagram percobaan yang kedua. Nah, di sini menggunakan untuk inputannya juga sama, hanya membedakannya di outputan. Nah, di outputan ini mempunyai dua sumber yang berbeda, sumber AC dan DC. Nah, yang diketahui sesuai dengan hubungannya. Misalkan COM ini berhubungan dengan ini, berarti misalkan di sini AC, berarti yang dikeluarkannya juga AC. Jadi jangan sampai kebalik, misalkan di sini AC, kalian kasih lampu DC, otomatis lampunya mati. Sebaliknya juga, misalkan di sini DC, kalian kasih lampu AC, otomatis
bakal nyala. Nah, misalkan kita pakainya di sini COM-nya itu pakainya COM 3, berarti misalkan nah, misalkan seperti ini ada saya bikin garis maupun nggak bisa tebal. Nah, berarti di COM ketiga ini terhubung dengan DC. Nah, otomatis 2, 3, 4 ini keluarannya juga bakal DC seperti itu. Mungkin itu aja sih untuk pengenalan modul 7 yang bagian hardware. Untuk tugasnya sendiri, teman-teman bisa membuat wiring diagram yang tugas modul 9 kemarin. Perlu diingat juga tegangan pada outputnya itu makanya apa. Contoh, misalkan teman-teman pakai lampu, nah dijelasin lampu yang dipakai itu apa, DC atau AC. Terus misalkan dia motor AC atau DC, seperti itu dijelaskan biar ketika saya melakukan pengecekan enak ngelihatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah-salah kata di pengucapan pada video kali ini, saya mohon maaf. Jika teman-teman juga ada yang belum paham, bisa teman-teman tanyakan ke saya ataupun ke asisten-asisten yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.